Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IF6 ingin mempresentasikan aplikasi atau AI dari kelompok kami yang berjudul Face Detection Ekspresi atau Expression. Nama anggota kami ada Bima Andreas, Jaka Andika, Winda Rashid Ramadhani, ada saya sendiri Muhammad Aska, dan Amrizal Syahputra. Oke. Yang selanjutnya adalah pokok pembahasan. Jadi sedikit pengertian saja untuk pokok pembahasan kita ada 3 topik di sini sebenarnya ada 4 dan 5 yang kami tidak buka di sini. Yang pertama adalah penjelasan dari algoritma, yang kedua adalah pipeline cara kerja dari algoritma, dan yang ketiga pembahasan pembuatan aplikasi. Oke, langsung ke pembahasan yang pertama. Penjelasan algoritma akan dijelaskan oleh Mas Jaka dan Mas Rizal. Silakan. Reinforcement learning adalah tipe algoritma machine learning yang bisa membuat agen software dan mesin bekerja secara otomatis untuk menentukan perilaku yang ideal sehingga dapat memaksimalkan kinerja algoritmanya. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan reinforcement learning terus meningkat. Contohnya itu ada DeepMind dan The Deep Q-Learning pada tahun 2014, AlphaGo di tahun 2016, dan juga OpenAI dan Pro di tahun 2017. Contoh pertama penggunaan reinforcement learning adalah di sektor manufaktur. Beberapa perusahaan manufaktur menggunakan robot dengan reinforcement learning untuk mengambil barang dari satu tempat ke tempat lain. Robot ini akan dilatih untuk menghafal objek dan melakukan pekerjaan dengan kecepatan dan presisi yang tinggi. Selain itu, robot-robot ini juga bisa digunakan untuk menyortir berjuta-juta produk di gudang supermarket atau e-commerce. Tujuan pemanfaatan robot ini adalah untuk menghindari human error hingga produk tersebut dapat dikirim ke konsumen yang tepat. Pabrik Tesla pun menggunakan lebih dari 160 robot yang bekerja untuk merakit mobil sehingga dapat mengurangi resiko cacat saat proses produksi. Oke, jadi sedikit penjelasan. Untuk algoritma yang kami pakai ini adalah reinforcement learning. Itu seperti salah satu dari algoritma machine learning. Jadi mungkin di contoh sudah dijelaskan seperti robot yang dilatih untuk menghafal objek dan melakukan pekerjaan dengan cepat. Kita menggunakan sifat itu atau karakteristik itu untuk menghafal dari ekspresi seseorang. Jadi algoritmanya untuk menghafal objek yang melakukan gerakan atau satu gerakan yang menggambarkan sebuah ekspresi atau apa yang nanti akan diterjemahkan dengan misalnya ada tulisan, oh ini orang sedang bahagia, nanti ada tulisan bahagia. Terus ada, oh ini orang sedang sedih. Jadi seperti itu. Oke, next lanjut. Pipeline cara kerja algoritma akan dijelaskan oleh siapa? Saya. Oke. Pipeline cara kerja algoritma. Cara kerja dari algoritma ini adalah memproses atau memberikan titik dan identifikasi dari kamera real time dengan menggunakan mesin pencari media aktivasi dari JSON. Untuk sistemnya, metode ini menggunakan titik yang menjadi patokan dan akan bergerak sesuai dengan ekspresi. Setelah itu, sistem akan mengeksekusi ekspresi apa yang kita terapkan. Oke, jadi untuk cara kerjanya seperti yang dijelaskan Mas Bima Andreas, seperti di gambar juga, di situ ada gambar 2 dimensi, ya. Tapi kalau kita lebih ke real time, jadi di setiap titik
yang sudah kita tentukan itu nanti dia akan bergerak sesuai dengan ekspresi wajahnya dan sistem akan mendeteksi titik itu. Dia akan bergerak kemana, di kotak berapa, dan akan memberikan seperti konfirmasi kepada sistem untuk oh ini sedang bahagia dan lain-lain seperti itu. Untuk bisa dicermati di gambar di sebelah kanan itu, ini yang kami ambil dari beberapa sumber juga di internet dan beberapa jurnal. Yang kami lihat adalah seperti ini. Oke, mungkin itu. Next, pembahasan dan pembuatan aplikasi. Monggo, silahkan. Untuk pembuatan aplikasi, untuk langkah pertama adalah membuat konsep dari aplikasi Face Detection Ekspresi. Untuk langkah kedua yaitu mencari library dari JavaScript, Face API, dan tanamkan pada program. Yang ketiga, edit menggunakan Visual Code. Yang keempat, langkah ketiga adalah mengcoding HTML untuk membuat dan mengukur serta membuat laman untuk menampung tampilan dari kamera. Selanjutnya, yaitu memberikan akses untuk menghidupkan kamera. Dan yang terakhir, yaitu menyiapkan play dan berikan akses di mesin search untuk membuka kamera. Oke, jadi dalam pembahasan pembuatan aplikasi ini, yang pertama, yang jelas kita sesuai dengan beberapa jurnal yang sudah kita temui, itu kebanyakan lebih ke ekspresi wajah dan identifikasi, dan tetapi kami mengambilnya ke ekspresi wajah karena yang bisa digunakan secara real time, jadi tidak perlu menggunakan gambar dan lain-lain. Langkah selanjutnya adalah membuat konsep. Jadi kita konsepkan dulu aplikasi ini, face detection itu seperti apa, lalu mencari library seperti biasa, seperti Python dan lain-lain sama sebenarnya. Bedanya kita menggunakan Face API. Lalu kita menggunakan mesin editor yaitu Visual Code. Lalu kita mengcoding menggunakan HTML. Dan selanjutnya kita memberikan akses. Jadi kita mengcoding untuk memberikan akses ke kamera supaya kamera itu bisa hidup dan semua sensornya bisa mengidentifikasi atau titik-titik tadi bisa ada dan terlihat dan membentuk sebuah ekspresi dan mengidentifikasi, sistem akan mengidentifikasi ekspresi yang ditunjukkan oleh seseorang. Terus jika semua sudah siap, di mesin pencarian juga harus diberikan akses. Oke, nah ini untuk beberapa contohnya. Ada set di sebelah kiri atas, happy di sebelah kanan dan bawah, dan yang paling kiri bawah itu adalah natural. Mungkin saya akan mendemonstrasikan sedikit untuk sistemnya. Jadi, nah dia akan menjadi seperti ini dan bisa dilihat di sini itu ada titik-titik. Itu adalah titik-titik yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengkonfirmasi dari sistem. Dia akan mengikuti alur wajah dari mata, alis sampai mulut supaya sistem bisa mengidentifikasi ekspresi yang digunakan. Misal happy, nah seperti itu. Dia di bawah sudah ada yang namanya konfirmasi atau sebuah nah itu tuh. Nah, misal seperti ini, natural, happy dan lain-lain. Ada juga terkaget. Nah, seperti itu ya, sedikit demonstrasi. Untuk sebuah codingannya kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, bisa seperti ini, natural, angry, happy, natural, angry, happy. Dan di situ ada angkanya juga. Oke. Untuk penjelasan codingnya sebentar. Nah, untuk penjelasan codingnya seperti ini. Kita menggunakan sebuah HTML, JSON atau JavaScript. Ini JavaScript lebih tepatnya, bukan JSON tapi dan script JS-nya. Nah,
Kita bahas dari HTML. Di HTML ini seperti biasa ada hal-hal yang harus ada di HTML. Terus script pemanggil seperti kita memanggil Face API-nya, lalu ada script JS-nya kita panggil semua. Nah, ini adalah untuk mengukur atau memberikan ruangan untuk kamera itu besarnya. Ini ya. Nah, ini adalah diatur menggunakan HTML. Oke. Selanjutnya ya, dan seperti biasa seperti ini juga untuk mengatur. Lalu Face API JS-nya ini kita dapat dari internet juga, karena ternyata sudah ada yang seperti penyedia layanan API yang itu lebih ke ini, memberikan fasilitas seperti itu. Terus script JS-nya, nah di script JS ini yang pertama ada Face API, jelas ini untuk menghidupkan dari API-nya sendiri. Lalu di sini ada function, navigator dan lain-lain ini. Lalu ada video canvas, ada display juga, ini untuk videonya, besar, lebar dan lain-lainnya. Di sini dipanggil lagi Face API-nya, ada canvas display size-nya juga diatur di sini. Jadi kita tidak perlu tidak perlu banyak coding. Lalu ada juga untuk ekspresinya itu ternyata sudah menjadi sebuah function, jadi dipanggil dari API-nya. Jadi tadi ada tulisan seperti ini, nah natural, terus angry dan lain-lain itu sudah menjadi satu di API-nya. Jadi tinggal dipanggil saja. Lalu ya mungkin itu saja untuk codingannya. Semuanya sama, kita lebih memaksimalkan di sini, lebih ke maksimalkan ke API. Dan kenapa kita tidak menggunakan Python? Yang jelas satu, kita kekurangan yang namanya informasi tentang Python sendiri. Tuh, mohon maaf apabila Ibu kurang berkenan kita menggunakan HTML, tapi memang benar kita kekurangan informasi tentang Python, karena sejujurnya kita belum pernah yang namanya mengoding Python dari awal, dan kita sudah search juga di YouTube bahwa Python seperti itu, face detection Python itu sebenarnya banyak, dan kebanyakan juga identifikasi dengan gambar. Dan kalau ditanya terus itu fungsinya buat apa, Mas, gitu ya. Ini fungsinya buat apa? Sebenarnya ekspresi kayak gini fungsinya banyak. Yang pertama mungkin untuk misal kayak mendeteksi di psikologi itu biasanya ekspresi, misal kalau kadang orang itu menyembunyikan ekspresinya, nah mungkin bisa dipakai untuk ini. Dan ini juga bisa dipakai untuk misalnya dikembangin untuk kalau sekarang itu scan suhu itu menggunakan ini juga bisa. Nanti tinggal diganti aja ekspresinya dengan suhu, atau tetap digunakan, cuman ditambahi dengan suhu seperti itu. Sebenarnya untuk wajah ini banyak ya digunakan di dunia mobile, terutama untuk membuka kunci dan lain-lain itu sering digunakan. Terus identifikasi seperti itu juga sering digunakan. Kami memilih ini juga bukan tanpa alasan, karena kami ingin membuat sebuah hal yang berbeda juga, dan kita ingin membuat hal yang real time seperti ini supaya kita bisa menunjukkan kepada Ibu bahwa oh begini loh, lebih enak kita menjelaskannya begitu. Mungkin begitu saja. Untuk yang lain ada tambahan mungkin? Cukup, Mas. Cukup ya? Cukup, Mas. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.